pagi ini saya akan mulai dengan sebuah cerita gitu ya. Tentang pasangan suami istri yang sedang menghadapi maraton penderitaan gitu ya. Jadi ada pasangan suami istri yang ribut melulu. Argumen demi argumen terjadi setiap hari. Hari ini istri marah duluan, besok suami marah duluan. Begitu terus gantian, perang. Seolah-olah tanpa akhir gitu ya. Akhirnya mereka memutuskan untuk datang kepada seorang konselor muda di gereja gitu ya. Kebetulan konselornya adalah seorang muda, gagah gitu ya, bijaksana. Dan sudah tahu yang pria gitu ya, yang bapak itu adalah seorang laki-laki yang sangat tidak peka, bebal. Kalau nyangkut dengan khotbah minggu lalu mungkin Kristen bagal gitu ya saudara-saudara. Sementara yang istri ini hiperaktif, dominan, kalau bicara nonstop sampai hosa. Nanti kalau dia solala, baru lala sendiri, baru dia berhenti sendiri. Sepanjang masih ada pada di dalam, saudara-saudara, itu akan semakin diomelin gitu. Suami bantah satu kata, dia akan punya 1000 kata. Seperti senapan musim. Mama ini, papa yang nanti dia hosa, baru dia berhenti gitu. Kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, ketika mereka tiba di kantor gereja untuk menghadap si pendeta muda yang adalah konselor gitu ya. Konselor langsung tanya, "Mari duduk. Ada masalah apa?" gitu ya. Si suami dia langsung duduk, saudara-saudara. Duduk basandar gitu ya, agak jauh, lalu kemudian pundak ke belakang. "Gimana Pak, ada masalah apa?" Begitu DPK ya, bayangkan. Yang tante langsung begini Pak, ini orang lagi ada masalah gitu ya. Lalu dia mulai cerita terus. Ibaratnya saudara oto becak, saudara kasih lari 90, jadi dia bicara dengan sangat cepat gitu ya. Sekitar 15 menit, kata-kata yang tajam gitu ya. Kata-kata yang menyakitkan, yang menyinggung tentang keadaan suaminya, mempersalahkan suaminya keluar dari mulutnya. Tiba-tiba saudara, si konselor muda itu yang gagah, yang tampan, dia berdiri, dia berdekat, Pak itu tante yang berbicara, dia tarik DP tangan, dia pegang DP pundak, dia ramas DP pinggang, dia sun di muka DP suami. Lama saudara, sun mesra di bibir ke bibir saudara-saudara. Lalu apa yang terjadi saudara-saudara? Sesudah itu dia kemudian dudukkan, akhirnya kan tuh istri, tuh perempuan diam toh. Dia diam, lalu kemudian dia suruh duduk. Lalu dia bilang gini sama bapaknya, suaminya. "Brur, dengar baik-baik. Dengarkan baik-baik. Istrimu ini membutuhkan hal itu paling sedikit 2 kali seminggu. Bapak mengerti? Bisa lakukan?" Lalu suaminya berdiri. "Sangat bisa Pak. Mulai minggu depan, setiap Senin dan Kamis saya akan bawa rutin dia ke sini setiap minggu." Firman Tuhan hari ini saudara-saudara, khusus untuk mereka yang tengah menghadapi situasi yang buruk, yang kian hari kian memburuk. Seperti pasangan itu, mereka sedang ada di situasi yang buruk, datang kepada konselor, bukan situasinya membaik, malah maka kian hari kian memburuk. Mari kita buka bersama di dalam kitab Keluaran pasal 5. Kalau tidak salah saudara-saudara ya. Ya, pasal 5, Musa menghadap Firaun, betul ya? Keluaran pasal 5 ayat 1, saya tulis ayatnya, saya lupa tulis pasalnya gitu ya. Kalau nggak salah pasal 5. Hari ini kita sudah is that true? Pasal 5 ya, oke. Pasal 5, begini firman Tuhan. Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Sudah judulnya aja kita sudah tahu gitu ya. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi."
Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu dan membuat batu bata seperti sekarang ini. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir, lalu mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami. Ayat 14, lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin? Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah tuanku berlaku seperti ini terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini. Tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan buatlah batu bata, dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat tuanku lah yang bersalah. Tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkan kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah bekerja, jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Saudara, kembali ke ayat 1 sampai ayat 5. Ketika Musa datang menghadap Raja Firaun atau Raja Mesir, saya sangat percaya bahwa Musa berangkat dengan keyakinan yang sangat besar, gitu ya. Dia percaya, gitu ya, dia percaya bahwa oleh karena Tuhan telah menyertai dia, misinya pasti berhasil. Dia menghadap Firaun ini, dia menghadap Firaun pertama kalinya. Dia menghadap Firaun pertama kalinya dengan membawa firman Tuhan, gitu ya. Jadi dia ini pertama kalinya dia berjumpa dengan Firaun sesudah dia melarikan diri di umur 80. So dia bukan muda lagi, gitu ya. Nah, apa yang terjadi saudara sebelumnya? Saudara, mungkin ini bagus untuk menggambarkan kondisi hati Musa pada waktu dia menghadap Firaun pertama kali. Keluaran 4 ayat 29, satu pasal sebelumnya berkata begini. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Oke, begini, kalau saudara nggak ikut serialnya, saudara mungkin akan miss, gitu ya. Jadi ketika Tuhan datang kepada Musa, gitu ya, Musa kemudian pamitan kepada Yitro, ingat. Lalu kemudian dia bawa anak-anak dan istrinya untuk kembali ke Mesir untuk mematuhi perintah Tuhan. Dan ketika di perjalanan mereka berkemah, lalu Tuhan ingin berikhtiar untuk membunuh dia, saudara ingat. Dan kemudian istrinya Zipora menyunat anaknya, gitu ya, Gersom. Dan sesudah itu saudara-saudara, si Zipora bersama anak yang disunat oleh karena anaknya sudah cukup besar kembali ke Yitro. So Musa tinggal sendirian. Di tengah kesendirian itu Harun datang.
Harun datang dan kemudian sebagai dua kakak adik, Musa dan Harun itu selisihnya 3 tahun. Harun lebih tua 3 tahun dari Musa. Gitu ya. Jadi ketika Musa bertemu dengan Harun, Musa berhasil meyakinkan Harun tentang apa yang dia lihat tentang perintah Tuhan, tentang apa yang disuruh oleh Tuhan. Dan bersama dengan Harun mereka kembali ke orang Israel yang sedang dijajah oleh Mesir. Dan pada saat itulah Kejadian pasal 4 terjadi gitu ya. Musa berusaha meyakinkan Harun tentang apa yang sudah disampaikan Tuhan kepadanya. Lalu kemudian saudara-saudara, apa yang terjadi adalah bangsa Israel percaya. Jadi Musa dan Harun berhasil meyakinkan bahwa ini adalah dari Tuhan gitu ya. Ini adalah dari Tuhan. Jadi mereka kumpulin tua-tua gitu ya. Lalu bilang, "Hei, ini harinya. Tuhan sudah berfirman kepada saya melalui semak duri. Dikasih tahu tanda ajaibnya yang tongkatnya berubah jadi ular. Tangannya dan semua diceritakan." Dan apa yang terjadi saudara-saudara dari yang kita baca di pasal 4. Bangsa itu sampai menyembah Tuhan. Dan merasa bahwa di saatnya ini adalah waktunya. Dan dalam perasaan yang penuh confidence ini saudara-saudara. Dalam perasaan yang penuh keyakinan ini Musa menghadap Firaun. Gitu ya. Lalu apa yang Musa bilang di ayat 1? "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Hai Firaun, biarkan umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Saya sangat percaya, 100% percaya bahwa ketika Musa menyampaikan kata-kata ini kepada Firaun gitu ya, hormat, dia tuh punya keyakinan yang sangat besar bahwa Tuhan akan meloloskan dia. Betul gak? Karena apa? Karena Tuhan sudah menampakkan diri. Tuhan sudah melakukan mujizat. Bahkan tanda kemudian doa dari tua-tua Israel menyertai dia. Itu adalah tantangan loh saudara. Untuk meyakinkan tua-tua Israel bahwa Musa adalah pembebas. Yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Dan Musa berhasil meyakinkan mereka dengan bantuan Harun. Dan ini saatnya mereka ketemu dengan dia yang berkuasa. Saya sangat yakin. Super yakin. Musa berbicara, mukanya senang. Mukanya penuh keyakinan. Walaupun dia gak fasih bicara, Harun menyampaikan gitu ya. Lalu bilang, "Allah telah berfirman kepada kami, biarkan umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Dan itu memang firman Tuhan. Jadi pertama Tuhan minta izin kepada Firaun untuk pergi sebentar untuk mempersembahkan korban. Yang sebelumnya belum pernah terjadi gitu ya. Saudara kalau baru dapat perintah Tuhan, diyakinkan oleh tua-tua gitu ya. Kira-kira bagaimana saudara melangkahnya? Sangat yakin bukan? Amin. Sangat yakin. Dan saya berani bertaruh, Musa benar-benar tidak menyangka Firaun akan menolak dia. Karena Musa berpikir pastilah Tuhan akan melunakkan hatinya sebagaimana Tuhan bekerja kepada tua-tua Israel. Tuhan pasti akan melunakkan. Dan ini adalah pekerjaan Tuhan, bekerja dalam hati. Saya masih lebih percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya Firaun di hadapan Tuhan itu kecil. Jadi saya sudah datang ini dengan tanda-tanda. Pasti perjalanan ini berhasil. Itu yang ada di pikiran Musa, saudara-saudara. Tapi saudara tahu, Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi?" Bro, kamu siapa? Datang-datang menyebut nama Tuhan. Memang ada orang yang lebih hebat dari saya. Saudara, Musa bukan orang yang pintar berkata-kata pada waktu itu. Bukan saudara tahu gitu ya. Semakin ditekan sama Firaun, Musa makin down. What? Kenapa dia reaksinya seperti itu? Kenapa dia nggak diizinkan? Saya sangat yakin Musa ada dalam posisi tidak siap menerima penolakan dari Firaun. Yang tadinya dia datang dengan gagah perkasa, saudara-saudara, menghadap, meyakinkan, di depan Firaun tiba-tiba dia mulai lemah. Dia nggak kasih loh. Mungkin dia lihat-lihatan sama Harun, gimana nih? Nggak dikasih. Mau ngomong
apa? Semua yang Tuhan bilang sudah disampaikan. Gimana? Dia down. Bukan hanya itu saudara-saudara. Yang tadinya dia datang dengan penuh kepercayaan, sekarang dia mulai merasakan intimidasi dari Firaun. Dia mulai merasakan dan dia mulai mengingat bahwa yang tadinya dia datang Tuhan lebih besar dari Firaun. Mendadak dia mulai merasa bahwa Firaunnya yang lebih besar dari Tuhan. Apalagi sesudah itu Firaun seperti menantang dia dan kemudian berkata, aku gak kenal Tuhan. Kalian cuma mau cari kesempatan aja untuk gak kerja dengan alasan beribadah. Karena itu kan yang dilakukan orang kafir. Alasan gak mau kerja, alasan beribadah padahal gak mau kerja. Firaun bilang, Musa, Harun, mengapa kamu bawa bangsa ini melalaikan pekerjaanmu? Pergilah melakukan pekerjaan yang lain. Gak usah ingat-ingat yang lain, saudara-saudara. Itulah awal hal yang buruk terjadi. Bukan hanya itu, saudara-saudara. Saudara tahu kemudian bahwa Firaun bukannya meringankan, dia malah makin memperburuk keadaan. Apa yang dia lakukan? Kalau dulu disediakan jerami untuk bikin batu bata, untuk bakar mungkin. Hari ini sedangkan jerami dorang cari sendiri. Jangan kurangi kerjaannya. Pada hari itu juga saudara-saudara, ayat 16 gitu ya. Pada hari itu juga situasi yang tadinya penuh dengan keyakinan berubah menjadi situasi yang sangat buruk. Musa yang tadinya baru saja mendapatkan kepercayaan, tiba-tiba langsung berhadapan dengan Firaun. Dan saudara bisa bayangkan bagaimana perasaannya Firaun juga gitu ya. Kalau saudara tadi membayangkan perasaan Musa, sekarang saudara barangkali membayangkan perasaannya Firaun waktu itu. Saudara, Firaun sangat berkuasa. Dia percaya dia adalah Allah, dia adalah dewa, dia sanggup mencabut nyawa orang lain. Kalau dia bilang sama anak buahnya bunuh dia bisa bunuh. Dan dia tidak akan ada yang hukum yang akan menjeratnya seperti hari ini. Kekuasaannya unlimited. Dia bisa melakukan apa saja yang dia mau dan tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Bagi dirinya dia Tuhan. Kendali, dia bisa mengendalikan kehidupan manusia. Sekali dia bilang jangan kasih makan, saudara-saudara, akan banyak orang yang siap tidak kasih makan kepada pekerja-pekerjanya. Sekali dia komando, saudara, akan ada banyak orang yang bersedia menuruti perkataannya. Saudara bayangkan saudara jadi Firaun. Dalam hidup ini saudara punya segalanya, termasuk kendali saudara yang mengendalikan. Tidak ada yang bisa melarangkan saudara. Saudara bisa melakukan semua yang saudara mau. Saudara mau backing ini, backing. Siapa mau larang? Saudara mau ini. Saudara bayangkan sebuah kehidupan di mana tidak ada orang yang melarang-larang engkau. Kalau ditanya kepada anak remaja sekarang, yes! Inilah kehidupan yang sesungguhnya. Nggak ada mama, nggak ada papa. Toh suka bagi ini, suka-suka gue. Bayangkan saudara jadi Firaun sehari aja. Apa yang saudara melakukan? Saudara nih, kerjaan Firaun nih sebenarnya sedang menunjukkan setan punya model. Tuh ya, mengambil, membinasakan, mengendalikan kehidupan manusia. Persis banget. Kalau boleh diwakili ya mungkin dia gambaran dari si jahat itu. Dia suka mengendalikan kehidupan orang. Dia pikir dia Tuhan. Paling tidak dia berpikir dia seberkuasa dengan Tuhan. Gak ada yang bisa larang dia. Dia membunuh, mencuri, membinasakan. Dan dia melakukan semuanya. Ini kenapa saya melakukannya? Karena ini kemauan saja. Siapa mau pilih? Tak suka no. Dan tahukah saudara-saudara, oleh karena manusia jatuh ke dalam dosa,
ada di dalam diri kita sebuah dark side, sebuah sisi gelap kita di mana kita selalu ingin melakukan kehendak kita tanpa peduli dengan kehendak orang lain. Kalau kasih tahu sesuatu misalnya kebenaran, maka saudara akan berontak dulu. Nggak suka diatur. Betul nggak? Coba saudara lihat, berkaca kepada diri kita sendiri, pakai cermin gitu ya. Ada nggak sisi dalam diri saya yang nggak suka diatur? Ada lah saudara-saudara. Kalau kita boleh memilih, pasti kalau kita boleh memilih dan dikasih kesempatan, pasti kita akan mengakui dengan jujur gitu ya, bahwa yes, memang sebenarnya ada di dalam diri saya yang dimana saya nggak mau diatur oleh siapapun. This is me. I am is I am. See, gambaran kita juga. Gambaran Firaun adalah gambaran kita juga. Kadang kita sedemikian evilnya sampai kita merasa bahwa kita lah Tuhan. Dan semua yang kita lakukan adalah benar adanya. Dan kita menyalahgunakan kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita dengan melakukan apa yang lebih jahat dari sebelumnya. Tanpa pertimbangan apapun. I don't care, I am the king. I am the king of my life. I don't care yang lainnya. No one can told me what I must do. This is me. I am that I am. Kala Tuhan Allah, saudara-saudara. Ada sisi yang itu tuh dalam diri kita. Itu sebabnya kalau teman-teman diminta melakukan sesuatu yang mungkin agak berbeda dengan keinginan saudara, akan muncul tanda kaki. Ya kan? Bajalang tuh. See? Jangan belia anak-anak. Ibu-ibu ada di sisi itu. Bapak-bapak apa lagi? Enggak pernah salah. Siapa yang bisa bilang Firaun salah? Dan kita juga enggak senang dia bilang orang lain salah. So ini adalah sisi dark side-nya kita, saudara-saudara. Firaun ngeyel. Lalu bukannya percaya sama Tuhan, saat itu Firaun masih berasa bahwa di atas angin. Dia nggak tahu dia lagi bicara, walaupun Musa gagap, tapi Musa hamba Tuhan, dia nggak tahu. Dan seandainya pun dia tahu, I don't care. You mau penyembahan kek, you mau worship kek, you mau doa kek, mau sembah, I don't care. Pokoknya kalian gak boleh pergi. Gara-gara kalian datang dan mencoba minta liburan dengan alasan untuk beribadah, maka buat mereka lebih susah. Saudara, banyak juga kita seperti itu. Kalau ada orang yang gak cocok dengan kita punya determinasi satu, backing dia lebih susah. Kalau kita punya kuasa untuk melakukannya, kita akan melakukannya mungkin. Kalau kita nggak punya kuasa untuk melakukannya, dukun bertindak. See? Bikin orang lain lebih susah dari kita kalau boleh. Saudara dengar baik-baik, itu sifat setan, bukan sifat anak Tuhan. Amin. Yesus dihajar, dicaci maki, diam. Itu anak Tuhan. Kita kadang agak ke Firaun-Firaunan. Enggak ada di sini. Bilang amin. Jadi Musa mengalami penolakan yang dahsyat, saudara. Dan inilah perjalanan yang namanya hari yang buruk. Saya nggak tahu, tapi dalam hidup kita rasanya kita semua pernah mengalami hari yang buruk juga. Kita mungkin memulainya dengan optimis, tetapi entah mengapa sesuatu terjadi dalam perjalanan, dan tiba-tiba situasi mulai berubah dari yang baik mulai jadi buruk. Selanjutnya ayat 16 dan 19, saudara-saudara ingat ya, catatannya ayat 20 bilang gitu ya, pada hari itu juga
Jadi di hari yang sama Musa datang meminta kepada Firaun, di hari yang sama Firaun lebih menindas bangsa Israel. Sakit gak? Sakit. Apakah sudah selesai sakitnya? Belum. From bad to worse. Apa yang terjadi? Mandur-mandur yang kerja selama ini, ratusan tahun kita sudah kerja paksa begini, selalu di mana-mana jeraminya sudah disiapkan. Hari ini mengapa ada perintah kita yang mesti cari jeraminya dan batanya harus sama hasilnya? Ini gila. Selama kita menjadi budak, nggak pernah kita dianiaya seperti ini. Ayo teman-teman kumpul, kita bertanya kepada Firaun. Datanglah mereka kepada Firaun. Bos, gini loh, katanya ada perintah ya, jerami kita mesti cari sendiri. Oh iya benar, per hari ini kalian harus kerja lebih keras lagi. Karena apa? Karena ada yang minta liburan katanya. Kalian udah mulai ngelunjak ya, masa mau minta liburan? Oh gitu. Siapa? Itu. Sana baru keluar dari istana, Musa dan Harun. Ayat 20. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Musa barangkali mungkin kalau mandur-mandurnya yang protes sama Firaun, tetap itu peraturan yang tadi nggak akan jadi. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Saudara, ini tuh ayat bilang sakitnya tuh di sini. Kata-kata itu saudara seperti anak panah yang tajam yang langsung menusuk ke jantung dan jantungnya terbelah dan ambiar. Musa berangkat dengan harapan saudara-saudara, ingat mau dibebaskan, dan ketika ada keputusan itu dia tahu itulah keputusan yang sangat gila. Dan kemudian ketika orang-orang Israel ini datang berjumpa, mereka langsung bilang dan langsung gara-gara ngana. Kalau ngananya nak pergi Pak Firaun, jangan pagi ini terang penasib. Saudara tahu hatinya Musa kayak itu waktu itu seperti apa? Dia pergi niatnya baik bukan? Dia pergi juga bukan atas kemauannya sendiri, dia pergi karena disuruh oleh Tuhan. Dia pergi karena ingin membantu, membebaskan mereka. Dan dia yakin apa yang dia lakukan itu adalah benar, karena memang Tuhan yang menyuruhnya. Riki kasih tanda ajaib, mujizat. Dan sekarang kata-kata ini datang kepadanya gara-gara ngana. Tantu ngana suka sebusu torang di muka raja. Saya lupa lagi live streaming saudara-saudara. Jadi saya pakai bahasa Manado, tapi mungkin ini bahasa yang gampang dimengerti. Gara-gara kamu membusukkan nama kami jadi kerjanya seperti ini. Bayangkan betapa hancurnya Musa. Kalau Musa, anak saya, akan keluar kalimat ini. Siapa kita? Siapa kita? What's wrong with you guys? Saya pergi menolong. Bukan juga mau sendiri, bukan suka-suka gue. Tuhan yang suruh. Pemimpin-pemimpin sudah kasih izin. Jangan bikin seperti itu sama kita. Kita nih niatnya baik. Apa yang terjadi ketika niat baik kita disalah mengerti, saudara-saudara? Pernah disalah mengerti? Bapak Ibu pernah disalah mengerti? Niat baik, niat suci, niat tulus dicurigai, dibilang membusukkan. Kamu telah memberikan pisau kepada kami untuk membunuh kami. Oh my God.
Saya percaya Musa benar-benar hancur. Saya percaya. Kalau dia maunya sendiri, dia mungkin akan sebentar, kita usaha lagi ya. Tapi dia dari awal sudah gak yakin. Tuhan coba yakinkan. Dia minta petunjuk, Tuhan kasih semuanya. Dan ketika dia datang, sudah juga itu penolakan Firaun. Tapi tuduhan dari sesama bangsanya, itu tuduhan, itu bukan cuma tuduhan, itu fitnahan. Apa yang terjadi ketika situasi hidupmu benar-benar memburuk, sehingga semua yang kamu lakukan jadi salah. Maksud baikmu jadi salah. Mau kemana Musa sekarang? Dia mau kembali ke tua-tua mau bilang apa sama dia? Mau kembali ke Yitro? Gak mungkin. Mau kembali kemana lagi? Mau kembali kemana saudara kalau situasi semakin lama semakin buruk? Ayat 22. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Itu yang harus saudara lakukan ketika sesuatu dalam hidupmu mulai memburuk dan semakin memburuk. Datang kepada Tuhan. Itu lagu Jili bilang, your presence is heaven to me. Kenapa your presence is heaven to me? Karena semua di sekeliling saya itu adalah situasi yang membuat saya gak bisa ambil keputusan apa-apa lagi. Terlalu berat ini situasi. Mengandalkan keluarga juga susah. Mengandalkan anak buah juga lebih malah mempersalahkan kita. Mengandalkan atasan yang mana? Hidup disalah mengerti itu adalah hidup yang paling gak enak. Berapa banyak yang pernah disalah mengerti oleh atasannya, disalah mengerti oleh pasangannya, disalah mengerti oleh istrinya, disalah mengerti oleh anak-anaknya, disalah mengerti oleh orang tuanya, disalah mengerti oleh di dalam segala bidang. Semua yang saudara lakukan jadi salah. Why? Itu yang muncul saudara-saudara. Musa datang kepada Tuhan dengan satu pernyataan yang menurut saya manusiawi. Dia bilang, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Mengapa dan mengapa? Puspa bilang, mengapa? Oh mengapa aku tak berdaya? Ada tahu lagunya itu? Mengapa? Oh mengapa aku tak berdaya? Itu mungkin kalau lagu itu hits tahun itu saudara-saudara. Tuhan, mengapa engkau perlakukan umat ini dengan begitu bengis? Saudara, dia lagi ngomong sama siapa saudara? Dia lagi ngomong sama Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan, you bengis. Masa you izinkan umatmu seperti ini? Dan mengapa aku juga yang kau pakai? You kalau mau bengisin jemaatmu jangan pakai aku lah. Jangan libatkan aku. Hidupku sudah cukup sulit 80 tahun Tuhan. Mengapa saya? Mengapa sekarang? Mau ya kasih kelegaan. Sudah orang tua begini, dikasihlah penghiburan, dikasihlah kebahagiaan untuk ngomong cucu dan lain-lain. Mengapa di saat tua begini Tuhan? Kau pakai aku untuk tunjukkan kebengisanmu sama umatmu sendiri. Kalau Tuhan mau saya bengis pada orang, pakai yang lain, jangan pakai kita. Curhat pertama kali Musa di hadapan Tuhan. Oleh karena situasi yang benar-benar sudah gak punya harapan lagi. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Musa melakukan hal yang benar. Ketika dia sudah gak tahu mau lari kemana, dia datang kepada Tuhan. Amin. Saudara, kalau sudah hancur-hancuran,
sedang menghadapi situasi yang setiap kali saudara lakukan sesuatu, setiap kali saudara intervensi, sesuatunya enggak kelihatan membaik, malah kelihatan memburuk. Dan saudara merasa feel so bad dengan hal itu. Tuhan, mengapa setiap kali saya intervensi, sesuatunya jadi makin memburuk? Apakah saya sesial ini Tuhan? Yuk kalau mau bengis-bengis aja, tapi jangan libatkan aku dong. Dan dia datang kepada Tuhan, memberi diri kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan. Bagi saya ini adalah solusi yang tepat bagi kita sekalian kalau kita sedang mengalami banyak hal yang buruk. Datang kepada Tuhan. Ada lagu lama yang bilang mataku tertuju padamu. Masih ingat itu saudara-saudara? Saudara tutup mata saudara. Karena memang situasinya sudah begitu buruk, tutup mata saudara supaya nggak lihat apa-apa, supaya saudara punya mata tertuju kepada Tuhan. Angkat tangan lalu teriakan kepada Tuhan, mataku tertuju padamu. Ini yang nyanyi Roh Kudus saudara-saudara. Segenap hidupku, karena saya nggak bisa nyanyi. Ku serahkan pada, tuh kan bener saya nggak bisa nyanyi. Saudara, your presence is heaven to me. Kadang memang Tuhan menyetel kita supaya mata kita cuma tertuju sama Tuhan gitu loh. Enggak sering sih. Cuman ketika engkau sedang memasuki sebuah pekerjaan yang besar, maka Tuhan membentukmu dengan cara Tuhan yang khusus, yang khas, yang kedengarannya bengis mungkin. Tetapi itu satu-satunya cara supaya engkau lolos ke tahap selanjutnya. Katakan amin. Sudah gagal negosiasi, difitnah, dituduh sebagai penyebab kejahatan. Saatnya engkau untuk datang kepada Tuhan. Sebelum engkau menjadi pembebas yang sesungguh-sungguhnya, sebelum kemenangan atas negosiasi yang besar terjadi dalam hidupmu, sebelum engkau melihat laut terbelah di hadapanmu, engkau harus belajar disalah mengerti. Bilang amin. Resiko kehidupan adalah disalah mengerti. Ambil bagian itu. Ambil bagian itu sebagai sebuah proses yang diizinkan oleh Tuhan supaya engkau bisa menghadapi jutaan umat, jutaan kasus, kemenangan yang besar yang disiapkan Tuhan dalam hidupmu. Tapi first di kelas TK, di kelas PAUD mungkin engkau harus lolos ujian disalah mengerti. Kalau engkau disalah mengerti, lalu engkau marah-marah dan kemudian mengapa, sebaiknya saudara datang kepada Tuhan dan membiarkan itu diizinkan terjadi dalam hidupmu sebagai bagian dari sebuah proses bahwa Tuhan masih sementara bekerja. Katakan amin. Tuhan yang bentuk jalan hidup kita loh saudara. Hanya karena satu kali disalah mengerti bukan berarti hidupmu selesai. Ada seorang yang bernama James Crowder, itu ya tulisannya. Kalau nggak salah, James lagi. Ini orang tuh benar-benar, dia tuh disalah mengerti itu berulang-ulang. Dan dia merasa dia selalu disalah mengerti. Akibatnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Bunuh diri yang pertama saudara-saudara, dia minum racun. Dia minum racun saudara-saudara, enggak mati, malah muntah-muntah. Gitu ya. Lalu kemudian dia ganti cara. Rupanya minum racun menderita. Karena abis itu sakit perut, enggak mati. Jadi dia mencoba membenamkan diri di laut es, menenggelamkan diri. Dia menenggelamkan diri saudara-saudara, dia sudah lihat danaunya kosong, dia masih menenggelamkan diri. Apa yang terjadi saudara-saudara? Tiba-tiba ada orang tolong dan selamatkan. Selamatkan. Ya nggak mati lagi saudara-saudara. Akhirnya dia memutuskan untuk mati tenggelam.
Dia sampai sewa orang cara menenggelamkan diri bagaimana gitu ya. Training dia supaya dia menenggelamkan diri. Dan kemudian ada saudara trainer yang ya bukan untuk menenggelamkan diri, artinya untuk bisa dirinya tenggelam. Karena rupanya orang juga susah tenggelam tanpa pemberat. Jadi dia pakai pemberat saudara-saudara dan menenggelamkan diri. Selamat juga saudara-saudara. Entah bagaimana dia bukannya tenggelam malah timbul. Jadi diselamatkan. Terakhir saudara-saudara dia pikir musibah gantung. Lalu dia ambil saudara tali dan kemudian dia bagantung saudara di pohon gitu ya. Dia cek kuat saudara. Begitu bagantung saudara mendadak semua dekat maut saudara-saudara. Tiba-tiba patah, nggak mati lagi saudara. Akhirnya dia marah sama Tuhan. Lalu dia bilang, Tuhan saya nih gimana ya, membunuh diriku saja aku nggak sanggup. Lalu kemudian dia ciptakan lagu. Lagunya saya lupa tapi lagunya intinya bahwa Tuhan membuat jalan hidup seseorang. Mulai itu dia bilang oke lah, kalau saya memang gak bisa sampai membunuh diriku, aku akan melayani Tuhan sungguh-sungguh gitu. Ya saya gak suruh saudara mau coba bunuh diri gitu ya. Gak ada jaminan saudara akan diperlakukan seperti orang itu. Don't do it, jangan lakukan saudara-saudara bodoh hanya karena disalah mengerti. Oke? Jangan. Disalah mengerti itu biasa. Sama bilang sama orang lain. Itu biasa. Itu bagian dari sebuah proses yang besar yang Tuhan mau izinkan terjadi dalam hidup kita. Mengapa ada tulisanmu habis waktu di sini? Give me 3 minutes. Christy Oswald Sanders bilang apa? Pemimpin adalah seorang yang seharusnya memiliki sumber daya yang cukup untuk berdiri, bahkan di hadapan lawannya yang bengis, melepaskan segalanya, dan dia harus siap untuk tidak memiliki siapapun kecuali Allah. Katakan amin. Ada saatnya memang Tuhan meminta hanya kita dengan Tuhan. Tuhan setel segala sesuatunya supaya hanya ada kita dengan Tuhan. Itu adalah saat yang paling menciutkan nyali seorang manusia. Tapi justru itulah yang membuat kita bisa bergantung kepada Tuhan lebih lagi. Saya punya catatan di sini saudara-saudara. Tempat yang paling ideal untuk Tuhan bekerja adalah ketika segala sesuatu benar-benar mustahil, ketika kita secara nyata menyatakan bahwa Tuhan, ini sudah akhir dari batas kekuatanku. Ketika kita secara total tidak mampu mengatasinya, itulah situasi favorit Tuhan. Menjadi kondisi idealnya Tuhan untuk bekerja, melakukan hal yang besar bagi saya dan saudara. Katakan amin. Jadi kalau ada di situasi itu saudara-saudara, sudah tahu mau bilang apa. Tutup mata, mataku tertuju padamu. Your presence is heaven to me. Kalau saudara datang ke gereja, lagi ada penyembahan, tujukan kepada Tuhan. Gak usah ingat yang lain. Kalau saudara lagi disalah mengerti, saudara kasih masukan yang baik, disalah mengerti, it's okay. Musa disalah mengerti, tapi dia berhasil jadi pemimpin. Kalau dia maraju gara-gara salah mengerti, dan dia coba bunuh diri seperti si crowd itu saudara-saudara, dia gak akan pernah berjalan di atas laut merah yang dibelah. Dia gak akan pernah duduk di bukit dan menyaksikan tanah Kanaan. Dia gak akan pernah memimpin bangsanya keluar dari tanah perbudakan. Tapi Musa lulus di kelas ini. Demikian saya percaya kita juga mesti lulus saudara-saudara. Mari kita datang kepada Tuhan.